Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama aku Sipa Sylvia. Aku akan menjelaskan tentang judul menulis fakta, merekam makna, produksi film. Nah, di sini aku akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang film berbasis riset adalah bentuk produksi sinema yang menggabungkan metode penelitian ilmiah dengan praktik perfilman untuk menghasilkan karya yang tidak hanya menyuguhkan narasi atau estetika visual gitu, tetapi membuat data faktual, analisis kritis, dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial. Ada juga budaya, sejarah, atau ilmiah. Nah, di dalam film itu berbasis riset fakta-fakta empiris seperti hasil wawancara, observasi lapangan, penelitian arsip, temuan ilmiah, ataupun dokumentasi. Nah, sejarah ini juga dikumpulkan, diverifikasi, dan diolah secara sistematis. Nah, selanjutnya itu fakta-fakta diinterpretasikan secara kreatif sehingga muncul makna yang lebih luas. Nah, selanjutnya itu ada format penulisan dalam produksi film. Yang pertama itu ada margin. Dalam penulisan naskah film itu, pengaturan margin sangat penting untuk menjaga kerapihan dan keterbacaan dokumen, terutama jika naskah itu kayak akan dicetak atau dijilid gitu. Jadi yang kedua itu ada huruf. Penulisan skenario film, jenis huruf atau font yang digunakan memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan keterbacaan naskah. Nah, konsistensi dan keterbacaan naskah itu hampir semua skenario film itu profesional menggunakan font Courier ukuran 12 pt. Yang ketiga itu ada halaman. Nah, standar umum yang digunakan untuk memperkirakan durasi tayangan berdasarkan jumlah itu halaman naskahnya itu pada software profesional seperti Final Draft. Perbandingan yang digunakan adalah satu halaman itu naskah itu 1 menit gitu. Jadi yang keempat itu ada spasi. Nah, spasi ini tiap elemen skenario itu ada yang ke satu itu ada antara elemen scan heading, terus deskripsi dan nama tokoh. Nah, itu tuh udah spasi. Dan yang kedua itu ada uraian, deskripsi, dan dialog. Itu tuh 1 spasi. Dan margin scan heading itu dan deskripsi rata-rata itu dengan margin kertas. Nah, selanjutnya itu ada logika bahasa dan konstruksi naratif. Nah, logika bahasa dalam film itu, bahasa film berbeda dari bahasa tulis maupun lisan karena bekerja melalui sistem tanda visual dan audio. Setiap unsur itu seperti komposisi, gambar, pencahayaan, warna, musik, dan efek suara memiliki fungsi komunikatif tertentu. Selanjutnya itu ada konstruksi naratif dalam film. Nah, konstruksi naratif merupakan cara pembuatan film menyusun cerita agar dapat dipahami penonton. Umumnya film ini memiliki struktur naratif, yaitu ada 3 babak. Nah, dengan pengalaman, konflik, dan penyelesaian. Namun, tidak semua film itu menggunakan alur linear. Beberapa film ini menggunakan teknik non-linear seperti flashback, potongan waktu, atau cerita paralel untuk membangun ketegangan dan memperkaya makna. Nah, dan yang selanjutnya itu ada wawancara sebagai sumber primer. Jadi, wawancara sebagai sumber primer itu adalah interview. Ada salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah yang ini itu digunakan ketika subjek kajian, responden, dan peneliti itu berada langsung bertatap muka. Nah, ada juga tujuannya. Tujuannya utama itu dari wawancara dalam produksi film itu yang berbasis riset untuk mendapatkan informasi.
atau pandangan dan pengalaman langsung dari orang-orang yang relevan dengan topik penelitian atau isu yang dibahas dalam film ini. Selanjutnya itu ada tahap-tahap wawancara dalam sumber primer. Nah, yang pertama itu ada tahap prawawancara. Nah, di tahap ini itu persiapan sebelum wawancara itu dimulai. Di sini itu pembuat film itu kayak nyari dulu siapa yang mau diwawancara, ngumpulin info tentang narasumber, nyiapin pertanyaan, sama ngecek alat-alat kayak kamera, mic, atau recorder. Nah, tujuannya itu biar pas wawancaraan itu kayak nggak berantakan. Misalkan contohnya itu sebelum wawancara petani. Nah, kita itu kayak cari tahu dulu soal kehidupan mereka dan bikin daftar pertanyaan. Biar kita itu ngobrolnya itu nggak bingung sama si petani ini. Nah, dan yang kedua itu ada tahap pelaksanaan wawancara. Nah, di tahap ini itu baru wawancara itu dilakukan langsung membuat film, ngobrol sama si narasumbernya itu yang tadi itu kayak petani dengan santai, tapi tetap fokus ke topik tadi itu. Walaupun kayak nggak harus formal banget, yang penting kayak kita itu narasumbernya nyaman dan mau cerita banyak selama proses ini gitu. Jadi semuanya itu direkam biar nggak banyak yang kelewat. Misalkan contohnya itu pas wawancara, kita itu mulai dengan ngobrol santai dulu baru masuk ke pertanyaannya tentang pengalaman mereka kerja di ladang gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada tahap pasca wawancara. Nah, setelah wawancara ini selesai, tahap ini isinya kayak ngolah hasil wawancara. Biasanya itu pembuat filmnya itu nonton ulang atau ngedengerin ulang rekaman yang tadi direkam. Terus kayak nyatet-nyatet bagian-bagian yang penting yang biasanya dipakai buat film. Kadang juga kayak dibuat transkrip biar lebih gampang waktu nulis naskah atau nyusun adegannya. Misalkan contohnya itu kayak habis wawancara itu kayak kita itu ngedengerin rekamannya lagi dan rekamannya lagi gitu. Jadi pilih bagian yang paling penting menarik buat dimasukin ke film ini. Nah, dan yang keempat itu ada tahap integrasi ke dalam produksi film. Di tahap ini adalah saat hasil wawancara itu dimasukin ke proses pembuatan film. Ceritanya itu kayak ucapan atau pengalaman dari narasumber dipakai buat ngembangin naskah, bikin alur cerita, atau bahkan dimunculkan langsung di filmnya ini. Misalnya itu di film dokumenter, tujuannya itu film terasa nyata dan nyambung sama risetnya ini. Misalkan contohnya itu kayak dari hasil wawancara petani, kita itu ngambil beberapa kutipan buat narasi film dan jadikan inspirasinya buat adegan utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, menulis fakta dan merekam makna dalam produksi film ini merupakan proses yang saling melengkapi. Fakta memberikan dasar informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan makna memberikan pesan, nilai, dan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, film yang baik tidak hanya itu menampilkan apa yang terjadi, tetapi juga membantu penonton itu memahami arti dari kejadian tersebut, sehingga mampu menciptakan pengalaman yang lebih dalam dan bermakna. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.